Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang teks berita. Ada 4 poin yang akan kita pelajari dalam teks berita. Yang pertama, pengertian teks berita. Kedua, unsur-unsur teks berita. 3, struktur teks berita. Dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks berita. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah berita. Biasanya kalian bisa melihat berita ini di televisi, YouTube, internet, atau membacanya di koran. Lalu kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks berita itu? Aha, teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi dan bersifat aktual. Kemudian yang berikutnya ada unsur teks berita. Dalam bahasa Inggris, hal ini dikenal dengan 5W1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut adalah contoh penerapan unsur teks berita. Silakan disimak baik-baik ya. Dimulai dari unsur apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Peristiwa vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di SMP Negeri 2 Lamongan. Kemudian berikutnya ada unsur kapan. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Pada hari Sabtu, 17 Juli 2021. Lalu selanjutnya ada unsur siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Lamongan. Dan yang berikutnya, unsur mengapa. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena untuk menjaga kekebalan tubuh dari virus COVID-19. Dan unsur yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Kegiatan tersebut bisa berlangsung berawal dari adanya kerjasama antara siswa, guru, dan petugas kesehatan setempat. Yang sebelumnya, peserta vaksinasi harus mendaftarkan diri melalui link yang sudah dibagikan. Kemudian, ketika sampai di lokasi vaksinasi, peserta harap menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan, yaitu berupa fotokopi kartu keluarga. Nah, jawaban dari unsur berita tadi merupakan poin penting dari teks berita. Apabila nantinya akan dijadikan teks berita menjadi seperti ini. Silakan disimak baik-baik ya. Sabtu 18 Juli 2021 di SMP Negeri 2 Lamongan telah diadakan kegiatan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa SMP Negeri 2 Lamongan. Kegiatan yang berlangsung di halaman SMP Negeri 2 Lamongan ini diselenggarakan oleh Kodim 0812 Lamongan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekebalan tubuh dari virus COVID-19. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta vaksin sebelum melakukan vaksinasi adalah mendaftarkan diri secara online dan membawa kartu keluarga pada saat proses vaksinasi berlangsung. Kegiatan ini berjalan dengan tertib, walaupun banyak antrian, para peserta vaksin sabar menunggu giliran dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Poin selanjutnya yaitu struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Pada bagian ini, informasi yang disampaikan berisi tentang pokok-pokok berita atau inti berita. Yang kedua, tubuh berita. Pada bagian ini, informasi yang disampaikan berisi tentang kronologi berita atau kronologi kejadian. Kemudian yang terakhir ada ekor berita.
berisi tentang informasi tambahan. Biasanya informasi tambahan ini berupa sumber berita. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik, seperti gambar berikut. Struktur penyajian informasi seperti ini dilihat dari segi kepentingan suatu informasi yang disampaikan, maka semakin ke bawah semakin berkurang. Artinya, semakin ke bawah informasi yang disampaikan semakin kurang penting. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas, yaitu pada bagian kepala berita. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Poin keempat, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama, ada penggunaan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersifat standar yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Perhatikan contoh berikut. Ada kata napas. Kemudian yang sebelah kanan ada kata nafas. Yang baku adalah kata napas, sedangkan nafas adalah tidak baku. Kemudian contoh selanjutnya ada kata silakan. Kata yang di sampingnya ada kata silahkan. Nah, ini yang baku adalah silakan, tanpa mencantumkan fonem H di tengah-tengah A dan K. Nah, untuk mengetahui kata yang kalian gunakan itu baku atau tidak, bisa kalian cek atau kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Pada penggunaan kalimat langsung ini biasanya ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak boleh mendaki dalam radius 2 km dari Gunung Kawah Slamet, paparnya. Kemudian yang ketiga ada penggunaan konjungsi bahwa. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7, konjungsi yaitu kata hubung. Nah, hal ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya atau penerang kata selanjutnya. Contoh, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh, penggunaan kata memikirkan dalam kalimat, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Contoh kata kerja mental yang lain, kalian bisa menggunakan kata membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan masih banyak yang lain. Berikutnya ada penggunaan keterangan waktu dan tempat. Hal ini berkaitan dengan unsur berita, yaitu unsur kapan dan di mana. Kalian bisa melihat contoh berikut ya. Pada bagian keterangan waktu, di situ ada pukul 12.45, pagi hari, dini hari, 19 Juli 2021. Sedangkan keterangan tempat di sini dicontohkan ada di Lamongan, di Maluku, di Polres, di sekolah, dan di rumah. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada penggunaan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menerangkan urutan waktu atau kronologi kejadian. Contoh, peristiwa ini berawal dari tanggal 3 Juli 2021 lalu. Sampai berita ini ditulis, masyarakat masih dianjurkan mengikuti aturan pemerintah. Konjungsi temporal yang terdapat dalam contoh tersebut yaitu kata berawal.
karena kata tersebut menerangkan urutan waktu atau awal dari sebuah kejadian. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks berita. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.